Oke guys, balik lagi bersama gue. Jadi di depan gue ini udah ada burung cucak jenggot. Nah, niatnya gue hari ini gue mau sedikit update tentang perkembangan burung cucak jenggot yang gue punya ini setelah 2 bulan perawatan. Kira-kira udah kayak gimana? Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Oke, jadi di sebelah gue ini udah ada burung cucak jenggotnya, dan ini udah gue rawat sekitar 2 bulanan lah dari gue dapet. Nah, jadi kalau kalian pernah nonton videonya, gue dapet itu dari hasil barter dengan burung cucak hijau mini punya gue waktu itu. Dan untuk keadaannya pada waktu itu pertama gue dapet, emang burung ini tuh udah keadaan udah rawatan gitu ya. Jadi emang udah dirawat, bukan hasil benar-benar bahan atau benar-benar hasil ombyokan kayak gitu, enggak. Jadi emang udah hasil rawatan. Cuma kendalanya pas nyampe sini burung itu giras gerabakan banget. Sampai sini mungkin burungnya itu butuh adaptasi. Emang sih setelah beberapa minggu gua rawat dan burungnya udah mulai adaptasi, mulailah burung itu tuh anteng. Cuma kendalanya sampai hampir 1 bulan itu burung tuh nggak ada suaranya sama sekali gitu kan. Padahal kata orangnya itu kalau di setelin pancingan jenggot pasti nyaut gitu kan. Cuma ini sampai 1 bulan, hampir 1 bulan itu nggak ada suaranya. Dan suaranya itu cuma ibaratnya itu cuma cicitan doang gitu. Jadi cuma kuek 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 gitu loh. Ya apa sih sebutannya gitu loh, gue nggak tahu. Pokoknya ada suaranya cuma kayak satu cicitan gitu ibaratnya. Nah, jadi setelah gue rawat 2 bulan ini dan gue bisa update sekarang, karena burung ini tuh udah mulai rajin bunyi gitu loh. Jadi udah mulai rajin bunyi, udah mulai keluarlah tuh besetan-besetannya gitu loh. Dan di sini gue bakal sedikit sepilas untuk suara burung jenggotnya. Ini dia. Oke, jadi itu dia sedikit gua sepilas suara si burung jenggot itu saat ini gitu kan. Dan untuk di sini gue juga bakal kasih tahu tentang perawatan harian yang gue lakuin. Jadi untuk perawatan harian ini sebenarnya nggak ada yang repot-repot gitu loh ya. Jadi untuk perawatan harian yang seperti biasa gue melakukan pengembunan. Nah, untuk pengembunan gue ngelakuin dari jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi lanjut penjemuran. Nah, sebelum penjemuran seperti biasa gue bersihin sangkarnya, karpetnya gue ambil, terus habis itu pakan sama pisang segala macam itu gue cabut, barulah dilakuin penjemuran. Nah, penjemuran ini biasanya kalau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali gue lakuin pemandian. Nah, pemandian ini biasanya gue menggunakan cepuk yang agak lebih besar gitu. Nah, biasanya emang dari awal datang burung ini udah bisa mandi sendiri gitu kan. Jadi kalau dikasih cepuk yang agak besar pasti langsung mandi gitu. Setelah melakukan penjemuran langsung diganti pakannya gitu kan. Pakan maksudnya pisang diganti, terus sama dikasih untuk pakan pokoknya itu topsong sama ekstra pudingnya. Nah, untuk burung ini gue nggak tahu ya, maksudnya burung jenggot itu cucak jenggot itu emang nggak suka ekstra puding atau gimana gitu, gue juga nggak paham. Jadi untuk burung cucak jenggot gue ini emang kurang begitu suka dengan ekstra puding. Ekstra pudingnya bukan pisang ya, maksudnya kayak jangkrik, ulat Hongkong, ulat kandang kayak gitu. Dia tuh nggak begitu suka gitu. Bahkan gue pernah naro 1 jangkrik ya, gue taruh di cepuk gitu. Itu nggak mau sampai sore, sampai besoknya bahkan itu nggak disentuh sama sekali. Nah, dia tuh paling suka sama ulet. Nah, ulet Hongkong ya. Jadi ulet Hongkong aja itu kadang cuma sehari itu bisa 2 doang gitu, 2 ekor ya, 2 ekor ulet Hongkong gitu, cuma 2 doang gitu kadang.
Bahkan gue naro nih, ibaratnya naro 5 gitu, ulat Hongkong, gue taro gitu. Itu nggak dimakan, cuma dimakan kadang 2 atau 1 kayak gitu. Jadi kalau kalian yang pernah ngerawat burung cicak hijau, emang cicak hijau, cicak jenggot, mungkin emang seperti itu atau gimana, bisa tulis di kolom komentar. Gue kurang paham lah untuk extra puding yang serangga ya. Jadi ini tuh kurang suka lah intinya. Nah untuk pisang juga, dia tuh bukan tipikal yang bener-bener suka sama pisang gitu loh. Jadi emang burung ini tuh kalau pisang 1 utuh itu gue kasih itu pasti nggak habis gitu. Kadang tuh cuma ujungnya doang, kadang cuma sedikit kayak gitulah. Nah untuk maka dari itu gue ngakalinya dengan cara pisang setengah gitu. Gue kasih setengah, nah besoknya buat setengah lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan dikasih 1 utuh kan takutnya busuk gitu kan. Nah makanya setengahnya itu gue taruh kulkas kayak gitu. Untuk purnya emang dia tuh suka banget sama pur ya. Jadi lebih keseringan makan pur atau apa namanya topsong gitu ya, topsong yang warna coklat. Lanjut lagi ya, setelah penjemuran terus angin-anginkan gitu kan, ganti pakan. Nah untuk angin-anginkan ini gue sampai sore itu gue nggak kerodong. Jadi kerodong itu mulai dari ya sekitar jam 5 lah. Jam 5 itu udah mulai kerodong masuk ke dalam rumah gitu. Jadi emang hariannya itu nggak pernah di full kerodong gitu, cuma di full ablak aja. Dan hari satu lagi nih, karena gue waktu itu susah bunyi gitu kan, gue ngasih semacam kayak nektar, cuma ini tuh cuma larutan air gula doang gitu. Jadi gula merah, gula merah, gue larutin pakai gue masak gitu kan, gue kasih ke dia gitu, biar dia tuh makan yang manis-manis kayak gitulah. Pernah gue kasih nektar punya Shogun gue, nggak dimakan sama sekali. Gue bikin lagi susu gitu doang, nggak dimakan sama sekali. Nah pas dikasih larutan air gula merah itu dimakan walaupun sedikit. Nah jadi untuk pakan dan racikan nih gue cuma menggunakan itu doang gitu ya. Jadi karena emang ini burung ini nggak begitu suka dengan ekstra puding, dari ekstra puding berupa serangga maupun pisang gitu ya. Jadi gue nggak ngelakuin settingan yang aneh-aneh gitu, emang karena nggak suka gitu kan. Jadi ya udahlah, setiap harinya tuh paling gue kasih ulat Hongkong sekisaran 5 sampai 6 ekor. Gue taruh situ aja udah, mau dimakan kayak mau nggak dimakan itu urusan nanti, biarin yang penting ada ekstra puding yang berupa serangga terus sama ekstra puding yang berupa buah gitu. Nah untuk buah ini biasanya kalau ada paya gue kasih paya, cuma lebih seringnya itu pisang karena kan gampang dicari kalau pisang. Jadi untuk pakannya cuma kayak gitu aja, dan untuk penjemuran durasinya biasanya hampir 1 jam karena berbarengan aja gue sih untuk jemur itu, berbarengan dengan pentet, dengan kenari sama curcuk gitu sama ciblek segala macam. Jadi kadang berbarengan gitu ya loh. Kadang sampai 1 jam kayak gitu. Nggak pernah sampai di bawah 30 menit gitu loh. Karena gue ngejemurnya itu di pagi hari gitu, jadi mataharinya tuh masih hangat-hangat gitu, jadi nggak lebih dari jam 10 ke atas gitu, nggak, paling jam 9 lah, ini jam 9 sampai jam 10 atau jam setengah 9 sampai jam setengah 10 kayak gitu. Jadi untuk perawatan hariannya seperti itu aja ya. Nggak ada yang aneh-aneh, dan gue juga nggak make apa-apa gitu loh untuk burung cucak jenggot ini. Emang mungkin burung cucak jenggot ini butuh waktu aja untuk dia bunyi. Ntar kalau emang waktunya bunyi, dia bunyi sendiri kayak gitu ya. Contohnya ini emang butuh waktu yang sangat lama, 2 bulanan lah, kisaran 2 bulanan gue ngerawat burungnya. Alhamdulillah sekarang udah mulai terpantau rajin bunyi, bunyi besetannya juga udah bunyi, udah alhamdulillah. Jadi ya kalau buat masteran udah cocok lah. Jadi di sini gue juga bakal sedikit ngasih saran ya. Ini saran aja buat kalian yang ingin merawat cucak jenggot. Nah saran gue untuk merawat cucak jenggot itu, kalau gue lihat yang dari YouTube ya, jadi lebih baik kalian beli yang dari Jawa bukan dari Sumatera. Kenapa? Karena suaranya beda. Kalian coba cari sendiri aja di YouTube untuk suara perbedaannya gitu. Jadi kalau menurut gue lebih enakan yang Jawa gitu daripada yang Sumatera. Tapi emang kalau gue pribadi lebih suka ngelihat jenggot yang Sumatera. Karena kenapa? Karena posturnya gede. Sumpah ada gede banget ini. Kalau posturnya gede gitu kan keren, jadi gitu. Untuk burung cucak jenggot udah itu kan di sininya ada jenggotnya gitu warna putih.
Dan ini untuk jenggot ini gue prediksi jantan ya, sekitar 90% jantan. Karena kenapa? Jenggotnya banyak gitu guys. Dan pokoknya gue lupa ciri-cirinya. Yang penting yang yang gue lihat di YouTube, ciri-cirinya jantannya itu dia hampir memenuhi gitu loh. Jadi sekitar 70% dia ciri-cirinya tuh jantan. Kalau kalian tahu jantan betinanya bisa tulis di kolom komentar. Cuma ini gue pernah nanya sama tukang burung, nanya sama saudara-saudara gue yang rawat burung, katanya jantan. Oke, jadi mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini ya. Jadi sedikit update lah untuk perkembangan burung yang ada di rumah gue ya, salah satunya burung cucak jenggot ini gitu. Dan mungkin kalau kalian ingin bertanya tentang seputar burung jenggot, burung apapun itu, kita berbagi pengalaman. Bukannya untuk mengajari, tapi berbagi pengalaman aja. Oke, bisa tulis di kolom komentar. Kita sharing bareng, kita nyari kita belajar bareng di kolom komentar. Gue juga masih belajar kok tentang burung. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten gue, bisa di like, bisa di subscribe. Support terus channel gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.